Kembali lagi di channel ini, channel pribadi saya, vlog pribadi saya di mana saya akan bereksperimen secara pribadi memposting 100 video sampai akhir tahun 2021. Jadi di vlog ini saya akan sharing tentang finansial, tentang bisnis, tentang saham, kripto, atau apapun lah itu yang berbau keuangan dan hal-hal kreatif. Oke, kali ini di konten ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya selama 2 tahun pandemi yang ujungnya belum kelihatan. Pengalaman di bisnis ya, terutama pengalaman hampir bangkrut. Jadi gimana menurut kalian? Seperti yang kalian tahu, pandemi ini merupakan tahun-tahun yang sangat menyedihkan bagi para UMKM kecil atau pebisnis dan pengusaha pemula yang baru saja memulai bisnisnya. Banyak banget teman-teman saya juga yang bisnisnya langsung down banget di 2 tahun terakhir ini, dan saya pun sangat merasakan kejatuhan atau dropnya omset di tahun pandemi ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, selain pandemi itu sebenarnya sebuah bisnis yang bangkrut atau omsetnya drop di pandemi itu ada faktor intern dan faktor eksternalnya. Jadi faktor intern ini sendiri sebenarnya mungkin seperti bola salju ya. Ketika sebelum pandemi itu belum terlalu kelihatan, dan ternyata setelah pandemi akhirnya menjadi bom waktu. Seperti pengalaman saya pribadi ini, faktor intern itu seperti bisnis saya pribadi yang keuangannya masih berantakan. Itu pertama. Terus adanya kos-kos yang kos-kos mungkin kecil ya, tapi ketika pandemi ini akhirnya terlihat kos-kos yang tidak produktif, seperti pegawai yang tidak produktif, aset-aset yang sebenarnya tidak produktif, itu selama pandemi itu terlihat semua. Nah, terus faktor intern lainnya yaitu sebuah bisnis yang belum mengadaptasikan bisnisnya di digital. Seperti kalian ketahui, banyak bisnis mungkin drop di pandemi, tapi banyak juga bisnis yang penjualannya sangat meningkat di era pandemi ini karena sudah menggunakan digital marketing, menggunakan sosial media dengan optimal. Gak ada hubungannya dengan pebisnis yang sudah over confident dengan bisnisnya, sehingga mereka ini tidak melakukan inovasi-inovasi terutama di bidang digital, sehingga ketika pandemi yang mengharuskan orang-orang atau calon customer itu pergi ke toko mereka, akhirnya mereka di rumah, penjualan pun ikut merosot tajam. Oke, sekarang kita bahas faktor ekstern. Nah, selain pandemi ya, seperti kita ketahui itu faktor yang tidak bisa kita hindari. Ternyata ada faktor ekstern yang menyebabkan sebuah bisnis itu, termasuk bisnis saya ya, akhirnya drop. Nah, itu ketika bisnis kalian itu bukan bisnis yang spesial, dalam artian bisnis itu pesaingnya banyak. Jadi ketika pandemi, orang-orang yang sebelumnya bekerja di perusahaan, di hotel atau restoran, itu di Bali ya, akhirnya membuka bisnis yang hampir mirip dengan bisnis saya. Contohnya itu konveksi, semua ikutan buka bisnis konveksi, dan akhirnya pesaing pun yang sebelumnya sudah banyak makin banyak, dan akhirnya karena pasar itu mengecil, marketnya mengecil karena
pendapatan turun di masa pandemi, terjadi yang namanya mungkin terlalu banyak yang membuka bisnis yang sama, sedangkan marketnya hampir berkurang drastis. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis itu kenapa bisa drop di masa pandemi, itu versi saya. Nah, sedangkan ketika bisnis itu hampir bangkrut, kita bisa melakukan yang namanya meminimalisir risiko-risiko sebelum bisnis itu hampir bangkrut 100%. Nah, ini yang tips dan trik yang mungkin menurut kalian bisa berguna nantinya. Ini tips dan trik meminimalisir kerugian akibat pandemi. Yang pertama di masa pandemi itu ketika omset turun drastis, aset-aset yang kalian mungkin sebelumnya tidak terlalu detail cek dan recheck, ada aset yang tidak berguna, langsung kita jual. Jadi seperti saya ketika bisnis konveksi saya sepi, ada mesin-mesin yang mungkin tidak terlalu dipakai tapi kondisinya masih sangat bagus, saya jual. Lumayan kan, nih bisa menambah cash flow. Dan mesin-mesin yang memang bisa didelegasikan di luar, dalam artian mesin-mesin ini tidak yang namanya tidak terlalu penting atau tidak terlalu esensial, bisa kita jual. Dan ketika ada pekerjaan yang membutuhkan mesin itu, kita delegasikan aja atau lempar ke luar. Nah, yang kedua ini masalah SDM. Ketika pandemi, mau tidak mau kita harus ada yang namanya efisiensi SDM atau efisiensi tenaga kerja. Nah, di masa pandemi ini hampir 70% pegawai itu saya istirahatkan. Karena dari segi perusahaan pun cash flow-nya itu sudah berkurang drastis. Nah, solusinya ketika kita kekurangan pegawai, kita melakukan kontrak atau freelance dengan pegawai di luar perusahaan kita, dan itu lumayan membantu dan cost-nya pun tidak terlalu beda jauh. Dan ketika kalian berhasil mengurangi SDM yang memberikan impact yang tidak terlalu banyak, kita bisa menghemat berapa persen dari beban perusahaan. Nah, selanjutnya ini masalah yang namanya produk. Ketika bisnis atau omset itu turun, kita fokus ke produksi, ke produk yang memang marginnya cukup tinggi, dan fokus ke produk yang memang sangat dibutuhkan atau yang namanya produk yang lebih sering terjual. Itu benar-benar membantu mengurangi cost-cost yang tidak perlu. Kita fokus mengurangi produk-produk yang mungkin tidak terlalu laku, kita fokus ke produksi produk-produk yang bisa menimbulkan margin tinggi dan terjualnya cepat dan terjualnya banyak. Nah, ini yang mungkin menurut kalian tidak masuk akal. Yang terakhir yaitu ketika pandemi ini saya malah menaikkan harga. Mungkin teman-teman yang lain, kita banting harga aja supaya cepat laku, tapi saya melakukan kebalikannya. Jadi saya menaikkan harga, misalnya dari 50.000 saya naikkan di harga 65.000. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya terakhir ini mungkin cukup berbeda ya, karena ketika teman-teman yang lain mungkin banting harga di pandemi ini, saya sendiri malah menaikkan harga untuk produk-produk yang memang laris. Jadi saya naikkan hampir 30%. Tapi dibarengi yang namanya menaikkan kualitas, seperti ketika kita memakai produk dengan bahan kain A dengan kualitas biasa aja, kita pakai produk dengan bahan kain B dengan kualitas yang lebih bagus, tapi kita naikkan harganya, itu lumayan cukup membantu. Jadi kesimpulannya buat teman-teman di masa pandemi ini, kita harus sabar, kita harus sangat memutar otak, terutama buat yang pemula, termasuk saya juga, karena ini benar-benar pengalaman yang sangat berat, sangat berharga di masa pandemi ini. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, mungkin akan
5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, kita tidak tahu. Kita harus siap berinovasi, siap berubah, mengikuti perkembangan dunia, mengikuti perkembangan market. Kita tidak bisa idealis, fokus ke bisnis yang memang di masa pandemi ini susah. Kita bisa berubah bisnis ke mungkin yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Buat teman-teman yang lagi sedih, lagi down banget di masa pandemi ini, nggak apa-apa, tapi sedihan jangan lama-lama. Kita bangkit bareng-bareng, dan bisnis apapun yang mungkin kalian akan geluti nanti, semoga bisa tetap menghasilkan meskipun di masa pandemi ini. Semoga tetap ada jalan. Oke, kita ketemu di vlog selanjutnya. Thank you.